Sobat semuanya, tentunya di sini kita setelah dilakukan penundaan selalu memantau akun SSCSN masing-masing dan juga memantau kalender ya, bahwasanya akan segera diumumkan untuk hasil kelulusan P3K Guru tahun 2022. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira dari salah satu Pemda yang mengklaim bahwa untuk guru honorer yang ada di daerahnya ini lulus 90% ya. Artinya baik itu dari P1, P2, P3, P4 ini adalah lulus sebanyak 90%. Artinya di daerah sana itu tinggal PR-nya sedikit ya untuk di tahun 2023 nanti. Nah, dan juga disajikan juga untuk update jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, kira-kira di sini nanti untuk jadwal pengangkatan P3K ini nanti apakah mengalami kemunduran ataukah nanti akan di-reschedule ulang? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita kutip dari salah satu media cetak di salah satu daerah ya, yaitu di Musi Banyuasin, bahwa di sini diberitakan bahwasanya untuk hasil seleksi P3K Guru ini dinyatakan 90% lulus, teman-teman. Ya, di sini untuk hasilnya ini ada yang berderai air mata ya. Nah, dikutip dari serayuharianmuba.com, ribuan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2022 ini harap bersiap-siap. Ini disampaikan seperti itu. Pasalnya Kemdikbudristek dan juga BKKN ini mengumumkan hasil seleksi untuk kategori 1, kemudian juga prioritas 1, kemudian di sini ada P2 dan juga P3 serta pelamar umum ya. Ya, benar disampaikan bahwasanya untuk para pelamar ini bisa mengikuti masa sanggah yang dilakukan sejak tanggal 4 Februari sampai dengan 6 Februari 2023. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan masa jawab sanggah yang akan dilakukan pada 7 Februari ya hingga 13 Februari. Ya, memang ada penundaan pengumuman P3K Guru tahun 2022 yang seharusnya itu adalah diumumkan tanggal 2 hingga tanggal 3 Februari tahun 2023. Namun dari Kemdikbudristek dan BKN Pusat ini mengumumkan hasil seleksi P3K Gurunya ini adalah pada tanggal 6 Februari 2023. Inilah ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disnasbud ya dari Musi Banyuasin, yaitu DRS Iskandar ya. Nah, saat dihubungi harianmuba.com. Nah, dari Bapak Iskandar menjelaskan untuk penundaan pengumuman yang dilakukan pihak Kemdikbudristek dan juga BKN ini adalah telah melakukan yaitu verifikasi ya, melakukan verifikasi terutama terhadap guru-guru non satuan administrasi pangkal atau guru non satmingkal. Dikarenakan apa? Dikarenakan setelah dinyatakan lulus nantinya guru non satmingkal ini bukan tempat di mana guru yang didaftarkan ya. Nah, terdata di sana itu ada sekitar 160 orang yang masih perlu dilakukan verifikasi. Inilah jelas Iskandar. Nah, hasilnya dari sebanyak itu yang dinyatakan lulus ini sebanyak 857 orang, teman-teman. Nah, 857 orang guru. Nah, jumlah ini insya Allah semuanya ini akan terpenuhi dengan baik ya. Inilah informasi kabar gembira dari daerah Banyuasin, teman-teman. Kemudian kita cek lagi untuk lanjutannya. Nah, peserta ini bisa melihat pengumuman insya Allah kalau tidak hari Senin tanggal 6 Februari 2023, ini adalah pada tanggal 7 Februari 2023 di website Kemdikbud dan juga BKN yang telah disediakan. Selanjutnya bagi guru non ASN ini setelah dinyatakan lulus maka langsung mengurus untuk kelengkapan administrasi ya dan juga penetapan nomor induk P3K impuhnya. Inilah untuk informasi terbaru. Mungkin untuk jadwal ini kita selalu bisa pantau ya, karena di sini kita ketika melihat di portal sampai sejauh ini kita lihat di portal pengumuman guru P3K kemdikbud.go.id, di sini belum ada informasi apapun untuk jadwalnya. Pengumuman seleksi guru ASN P3K 2022 ini masih dalam tahap ini ya, yaitu pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Coba di sini kita reload, maka di sini hasilnya masih sama. Semoga saja nanti tidak akan lama lagi untuk hasilnya ini akan segera diumumkan.
Selanjutnya nanti kita bisa cek untuk hasil kelulusannya. Ini adalah nanti akan muncul untuk menu baru ya. Menu baru nanti kita bisa melihat untuk hasil kelulusan dan juga penempatan kita. Sama halnya dengan tahun 2021 kemarin, di sini kalian bisa klik di sini, maka nanti akan muncul menu baru untuk pengecekan hasil ujian yang seperti ini. Nah, sepertinya nanti juga akan sama, yaitu kita lewat di pencarian, kemudian masukkan nick dan juga nomor peserta, kemudian di sini kita masukkan kode penambahan ini ya, misalkan 6 tambah 4 adalah 10, kemudian kita klik cari, maka nanti hasilnya akan ditemukan kita ditempatkan di mana. Tentunya di sini nanti akan ada yaitu 4 kategori guru honorer yang berpeluang besar ya untuk nanti bisa ikut optimalisasi formasi dan juga bisa ditempatkan. Ini adalah syarat untuk kita bisa lulus P3K Guru tahun 2022 dan penempatan di tahun 2023. Ini adalah nanti tentunya di sini dari kategori pelamar, entah itu P1, P2, P3 dan juga pelamar umum, ini yang bisa melanjutkan pendaftaran. Yang bisa melanjutkan pendaftaran untuk kondisi akhir di akun SSCSN-nya ini adalah harus sudah resume ya. Jadi baik itu P1, P2, P3 dan juga pelamar umum ini di akun SSCSN ini harus sudah melakukan pendaftaran sampai tombol akhir pendaftaran diklik di bagian resume. Kalau misalkan di sini kita lihat untuk di teman-teman yang kategori P1, nah untuk P1 itu tentunya kondisinya berbeda dengan P2, P3 dan juga pelamar umum. Yang mana untuk P1 ketika login ke akun SSCSN dikarenakan menggunakan hasil seleksi tahun 2021, maka teman-teman ketika login kemarin itu adalah mendapatkan notifikasi Anda mendapatkan penempatan. Kemudian teman-teman melanjutkan pendaftaran sampai di bagian resume klik tombol akhiri pendaftaran. Kemudian untuk seleksi kompetensi di sini tidak mengikuti seleksi kompetensi dikarenakan menggunakan nilai kelulusan di tahun 2021. Artinya untuk P1 ini aman, jadi tinggal menunggu nanti untuk pengumuman dan juga pemberkasan. Kemudian untuk prioritas kedua dan juga prioritas ketiga ini adalah menggunakan mekanisme seleksi yang sama, yaitu menggunakan mekanisme seleksi observasi atau verifikasi kesesuaian. Yang menilai itu adalah dari kepala sekolah, guru senior dan juga dari pengawas sekolah ya. Kemudian dilakukan penilaian lanjutan dan juga pembobotan dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKPSDM. Nah, kriteria dari P2, P3 yang nanti bisa berharap untuk lulus ini adalah ketika login ke akun SSCSN atau mendaftar. Setelah buat akun ini bisa melanjutkan pendaftaran ya. Nah, syarat dari P2, P3 ini bisa melanjutkan pendaftaran sampai di bagian resume sudah klik tombol akhiri pendaftaran. Kalau misalkan kita nggak bisa lanjutkan pendaftaran, entah itu kita belum verbal ijazah atau mungkin kita ini nggak ada formasi yang dibuka di sana karena habis untuk pendapatan P1, maka kita tidak usah berharap untuk nanti bisa lulus ya di tahun ini dan kita bisa pantau di tahun depan. Nah, selanjutnya untuk pelamar umum tentunya di sini adalah teman-teman yang mengikuti seleksi CAT UNBK ya. Jadi untuk pelamar umum itu dibuka formasi, tidak semua daerah membuka formasi dikarenakan ada juga banyak sekali ya malah, yaitu daerah-daerah yang formasinya habis untuk penempatan P1 dan juga P2, P3. Kemudian pelamar umum ini adalah yang bisa nanti berharap untuk bisa lulus, ini adalah yang ketika login ke akun SSCSN setelah membuat akun ini bisa memilih formasi, kemudian sudah bisa mencetak kode pendaftaran setelah resume, kemudian juga sudah ikut seleksi kompetensi dengan 1 NPK dan sudah lulus passing grade. Kalau misalkan teman-teman pelamar umum ini sudah lulus passing grade, maka tinggal menunggu perenggangan saja. Kalau misalkan teman-teman nggak lulus passing grade, ini adalah teman-teman ini nanti nggak akan bisa diangkat ya, dikarenakan syarat utama untuk nanti kelulusan itu adalah harus lulus passing grade dan juga mendapatkan ranking tertinggi dari peta persaingan dari formasi yang diperebutkan. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.